Selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas salah satu cara berpikir paling ampuh di dunia. Berpikir seperti komputer. Pernah nggak sih kalian ngerasa pusing banget ngadepin tugas yang kelihatannya gede dan ribet? Atau mungkin bingung, gimana ya cara ngatur semua kerjaan dalam sehari? Rasanya kayak nabrak tembok kan? Tapi tenang dulu. Ada loh semacam jurus rahasia yang dipakai para insinyur dan ilmuwan komputer buat menaklukkan masalah apapun. Dan yang paling keren, jurus ini bukan cuma buat mereka, kalian juga bisa banget menguasainya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke konsep intinya, berpikir komputasional. Nah, apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gini, ini bukan berarti kalian harus jago ngoding atau jadi programmer ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah cara berpikir yang runut, yang sistematis, buat mecahin masalah. Sebuah pola pikir yang bisa kita pakai di mana aja. Nah, di dalam berpikir komputasional ini, ada 3 senjata andalan. Yuk, kita bedah satu persatu dan lihat gimana kita bisa pakai ini di kehidupan sehari-hari. Senjata pertama kita, dekomposisi. Intinya gampang banget. Kalau ada masalah gede, jangan langsung panik. Potong-potong dulu jadi bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang diurus. Bayangin deh kalian dikasih kue ulang tahun segede gaban. Nggak mungkin kan dimakan langsung sekali hap? Pasti dipotong-potong dulu jadi bagian-bagian kecil. Nah itulah dekomposisi. Pisahkan dulu masalahnya, baru deh selesaikan satu-satu. Dan ini tuh beneran dipakai loh di dunia teknologi. Waktu bikin aplikasi yang rumit misalnya, para developer itu mecah kerjanya jadi beberapa bagian. Ada yang ngurusin tampilan atau user interface, ada yang ngurusin logika bisnisnya, ada juga yang fokus ke database. Dengan gitu, tiap tim bisa kerja barengan dan prosesnya jadi jauh lebih gampang. Lanjut ke senjata kedua, abstraksi. Wah, ini sih bisa dibilang seni tingkat tinggi. Seni buat nyembunyiin hal-hal ribet biar kita bisa fokus ke yang penting-penting aja. Contoh paling gampangnya, mesin kopi. Kita kan cuma perlu tahu pencet tombol mana buat bikin kopi, ya kan? Nggak perlu pusing mikirin kabel di dalamnya gimana, pemanasnya kerja gimana, atau sirkuitnya kayak apa. Nah, itu dia kekuatan abstraksi, menyembunyikan kerumitan. Tanpa sadar, kita tuh ketemu abstraksi tiap hari loh. Waktu kalian kirim chat, yang kalian pikirin kan cuma pesannya, bukan? Bukan soal server, protokol jaringan, atau jutaan baris kode yang kerja di belakang layar. Abstraksi inilah yang bikin teknologi canggih jadi gampang kita pakai. Dan senjata pamungkas kita, yang namanya mungkin udah nggak asing lagi, algoritma. Anggap aja ini kayak resep masakan, atau ya peta jalan yang super jelas. Isinya serangkaian instruksi langkah demi langkah yang nggak pakai bingung. Dengar kata algoritma, jangan langsung ngeri dulu ya. Kalian tuh tiap hari pakai algoritma. Resep buat bikin kopi itu contohnya. Itu udah algoritma. Ada langkah-langkah yang urut, yang kalau diikuti, hasilnya pasti jadi secangkir kopi mantap. Logis kan? Tentu aja, kalau di dunia komputer, algoritma ini emang kekuatannya luar biasa. Algoritma kayak binary search itu yang bikin Google cepet banget nemuin info buat kalian. Quick Search itu yang dipakai layanan musik buat ngurutin lagu. Dan algoritma-algoritma yang lebih rumit lagi jadi otaknya Artificial Intelligence atau AI yang sekarang ada di mana-mana. Oke, jadi kita udah tahu nih caranya mikir ala komputer. Sekarang, yuk kita intip gimana cara pikir yang terstruktur ini dipakai buat salah satu tugas paling penting komputer, ngatur informasi biar efisien. Pernah dengar istilah stack atau tumpukan? Ini deh, bayangin tumpukan piring. Piring yang terakhir kalian taruh di paling atas, pasti jadi yang pertama kalian ambil buat dicuci kan? Nah, prinsipnya persis kayak gitu. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Atau LIFO, last in, first out. Contohnya di mana? Coba deh pikirin fitur undo di aplikasi ketik. Setiap kita ngetik, ngehapus, atau ngubah format, semua tindakan itu ditumpuk. Pas kita klik undo, tindakan terakhir itulah yang diambil dari tumpukan. Simple kan? Tombol back di browser kalian juga gitu loh cara kerjanya. Lanjut, ada yang namanya struktur data tree atau pohon. Sesuai namanya, ini bentuknya bertingkat-tingkat atau hierarkis. Mirip banget sama pohon silsilah keluarga. Ada tingkatan, ada hubungan induk dan anak. Komponennya gampang kok. Ada root atau akar di paling atas, terus ada parent atau induk yang punya children atau anak-anaknya, dan di ujung paling bawah ada leaf atau daun yang udah nggak punya anak lagi. Sistem file di komputer kalian, nah itu contoh paling pas dari struktur pohon raksasa. Folder itu induknya, file di dalamnya itu anak-anaknya. Oke, setelah kita bahas semua ini, terus apa untungnya buat kita? Yuk kita rangkum gimana semua ini bisa jadi superpower baru buat kalian.
Intinya cuma satu, teman-teman. Berpikir komputasional itu bukan cuma buat orang IT. Ini adalah pola pikir sistematis yang bisa kalian pakai di mana aja. Di sekolah, di rumah, bahkan pas lagi main game. Ini bukan soal jadi programmer, tapi soal jadi pemecah masalah yang lebih cerdas. Jadi ingat ya, kalian sekarang punya seperangkat alat baru di kepala kalian. Pakai dekomposisi buat mecah tantangan yang bikin pusing. Pakai abstraksi buat fokus ke yang penting-penting aja. Dan pakai algoritma buat bikin rencana langkah demi langkah yang jelas menuju kesuksesan. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Dengan semua senjata baru ini, pertanyaannya adalah, masalah rumit apa nih yang bakal kalian taklukkan pertama kali?